Oke, salam Satria Petir. Ketemu lagi di Podpro, Podcast Prodi. Nah, langsung aja ya, kita hari ini akan membahas salah satu prodi baru buat angkatan 2022. Mungkin kita kemarin udah beberapa membahas prodi baru juga. Nah, ini juga prodi unik yang ada di Fakultas Ketenaga Listrikan dan Energi Terbarukan. Saya juga nggak sendirian. Seperti biasa, saya ditemenin sama dosen-dosen dari fakultas dan prodi. Di sini ada Pak Dami ya Pak. Kita udah 2 pertemuan. Pak Dami dari Fakultas Ketenaga Listrikan dan Energi Terbarukan, lalu ditemani dengan Pak Adri Senen. Ya, Pak Adri Senen dari Ketua Prodi Teknik Tenaga Listrik. Kita akan membahas salah satu prodi namanya Prodi Teknik Tenaga Listrik. Nah, apa aja bedanya? Bedanya itu apa sih? Ada prodi tenaga listrik sama ada prodi teknik tenaga listrik, dan dulu mungkin ada elektro. Nah, kita akan membahas apa perbedaannya dan gimana prospek. Oke, Pak, boleh Pak dikenalin dulu Pak. Iya, jadi S1 Teknik Tenaga Listrik ini adalah salah satu prodi yang berada di Fakultas Ketenaga Listrikan dan Energi Terbarukan, di mana prodi ini adalah sebuah prodi yang mempersiapkan tenaga kerja pada bidang energi ketenaga listrikan, khususnya pada bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi, yang sekarang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tersebut harus membaurkan dengan energi baru terbarukan, sehingga dibutuhkan sebuah kompetensi untuk bisa masuk ke dalam ke dunia teknik tenaga listrik yang sekarang sedang menuju transisi energi. Mungkin bisa Pak Adri bisa ditambahkan? Sebenarnya untuk prodi teknik tenaga listrik itu merupakan pengembang dari teknik elektro ya sebenarnya. Jadi sebelumnya itu teknik elektro kita yang di ITPLN itu dulu ada fokusnya itu dulu ke arus kuat sama arus lemahnya. Nah, di sini kita coba berdiri sendiri untuk arus kuatnya karena diperhatikan itu karena perkembangan ke depan itu untuk teknik tenaga listrik itu sekarang itu lebih dibutuhkan ya, apalagi kita menuju ke transisi energi. Nah, di sini kita akan mencoba membangun sebuah prodi teknik tenaga listrik yang nanti berorientasi ke smart power sama yang excellent generation dalam artian pembangkit yang smart. Nah, di sini kita untuk LLDIKT ya, untuk wilayah DKI Jakarta ini prodi ini baru pertama kali ya yang ada di LLDIKT Jakarta. Jadi ini merupakan suatu pembeda kita dari yang lainnya. Bahwasanya ini satu-satunya prodi teknik tenaga listrik yang ada di LLDIKT 3. Oke. Kalau melihat perbedaan kan tadi mungkin dari sisi pembelajarannya ya Pak. Nah, kalau prospeknya gimana? Apa sebenarnya teknik elektrik itu ngebahas apa kemarin distribusi instrumentasi, controlling. Nah, kalau TTL sendiri Pak? Kalau untuk teknik elektro kan sebelumnya itu memang dulu bergabung ya dengan teknik elektro arus kuatnya. Nah, sekarang itu teknik elektro itu kan mereka fokus ke bidang instrumentasi dan kontrol. Nah, sedangkan untuk arus kuatnya memang ditarik langsung jadi prodi TTL. Nah, di sini pun untuk prodi TTL kan lazimnya yang konvensional kita pasti belajar dari pembangkitan, transmisi, distribusi. Nah, cuma di sini kita juga akan mengadop atau menambahkan hal-hal yang beda dengan prodi lainnya, dengan yang pernah ada di sebelumnya. Nah, kita akan coba yang lagi hot sekarang itu adalah ketika sebuah riset itu menggunakan data mining ya, data mining dan machine learning-nya. Nah, kita di samping menggunakan power simulation-nya, kita akan mencoba mengcombine untuk pengolahan dari teknik tenaga listrik itu menggunakan data mining dan menggunakan tool machine learning di situ. Oh, machine learning dibahas juga di TTL. Betul. Itu menarik sih Pak, karena kan kalau kita lihat machine learning itu kan biasanya di informatika gitu ya, machine learning, data mining, ternyata di TTL bisa ya Pak. Iya. Jadi memang machine learning dan data mining itu diperlukan pada
sistem ketenagalistrikan, di mana salah satunya itu untuk memprediksi pembebanan. Nah, itu diperlukan data yang sangat banyak, dan kemudian bagaimana kita memproses data tersebut untuk pengolahan, salah satunya ya untuk prediksi pembebanan. Yang kedua, bagaimana perilaku pelanggan. Nah, terus iya begitu. Kita untuk menganalisis juga berarti. Iya, betul. Behavior pelanggan itu seperti apa dalam penggunaan listrik gitu. Iya. Nah, terus Pak, kalau misalkan pembelajaran ini mata kuliah ini selain tadi ada machine learning, ada nggak sih Pak yang mungkin yang membedain dengan kampus yang lain dengan jurusan yang sama? Kita tuh sebenarnya ada beberapa mata kuliah ya, ada nama mata kuliah pencirian fakultas sama mata kuliah pencirian prodi gitu ya kan. Nah, untuk semacam fakultas kita misalnya punya mata kuliah misalnya smart grid dan digitalisasi ketenagalistrikan. Ya kan. Nah, untuk yang prodinya kita coba tambahkan misalnya adalah misalnya data mining ketenagalistrikan. Atau kedua adalah bagaimana aplikasi dari sistem cerdas ketenagalistrikan. Nah, itu kita coba combine di situ. Nah, itu mudah-mudahan menjadi nilai tambah dibanding dengan yang prodi yang ada sebelumnya. Iya. Di samping nantinya lulusannya tetap memiliki sertifikasi, ya, di mana sertifikasi itu bisa dari bahasa Inggris, kemudian dari komputer atau dari Microsoft, dan juga sertifikasi kompetensi dari bidang studi. Oke. Kalau misalkan ini Prof kan teman-teman ya, ada dari teman-teman SMA. Nah, kira-kira yang cocok untuk masuk ke jurusan ini, prodi ini itu jurusan apa sih Pak? Kalau misalkan di SMA mungkin IPA, kalau misalkan di SMA SMK. Kalau untuk jurusan sebenarnya itu adalah yang karena kan ini kan teknik listrik ya, memang dibutuhkan sebenarnya analisanya. Analisa itu kan dibutuhkan itu memang supporting ke IPA-nya, IPA. Dan untuk SMK bisa. SMK bisa karena kan kita juga kan banyak prakteknya sebenarnya. Ya kan, karena kita juga didukung ada 8 lab. Nah, di situ skill-skill itu dibutuhkan di situ. Jadi mereka juga bisa berkembang di situ untuk yang SMK bisa. Nah, lab sendiri Pak mau dari lab ada 8 lab. 9 lab sekarang. Labnya itu apa? Ada lab dasar teknik elektro, kemudian kita juga memiliki lab distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik, dan ada juga lab fisika dasar. Nah, disinilah lab fisika dasar ini sebagai dasar untuk menganalisis sebuah sistem ketenaga listrikan. Kemudian listrik tersebut salah satu elemennya adalah mesin. Maka di sini ada lab mesin listrik. Kemudian pencirian kita yaitu bagaimana membentuk sebuah sistem kelistrikan yang smart. Kita juga memiliki lab yang disebut dengan Smart Electronic System Laboratory. Dan untuk pengontrolan berbasis cerdasnya kita memiliki lab sistem kontrol. Nah, untuk bagaimana menganalisis sistem tenaganya kita memiliki lab teknik tenaga, sistem tenaga, lab sistem tenaga, ya. Dan ada juga teknologi dan peralatan tegangan tinggi, serta untuk renewable-nya kita memiliki lab pembangkit listrik tenaga surya. Ya, ada 9 lab yang nantinya akan memberikan kompetensi yang menjurus pada teknik tenaga listrik. Dan sebetulnya kalau keunggulan kita juga sebetulnya labnya adalah milik pribadi semua ya. Iya, betul. Kita nggak praktek di luar kampus gitu ya. Mungkin juga saya tambahkan juga ya untuk lab kita itu sekarang itu kemarin kan tahun kemarin ya tahun 2021 itu kan kemarin kan kampus itu kan mempunyai kebijakan untuk kemarin ya melakukan updating ya. Jadi modernisasi. Jadi modernisasi alat-alat praktikum itu hampir semua lab itu alatnya sudah sekarang udah di-upgrade. Jadi kalau kita bandingkan nih kita bisa bandingkan mungkin dengan kampus-kampus yang di negeri ternama sekalipun, nah alat yang kita gunakan itu lebih update ya. Iya. Nah, apalagi di teknik tenaga listrik ya, itu ada baru ya. Kemarin itu kan kita sampai dikasih hibah ya. Hibah artinya bukan alatnya yang bekas ya, tapi yang baru itu dari Siemens.
Oh. itu modul proteksi ya, Iya. itu hampir sama yang di PLN pakai punya. Jadi bukan cuma semacam prototipe lagi ya, tapi udah murni sama antara di lapangan dengan yang dipraktekkan. Iya, gitu. Nah, jadi itu akan sangat mendukung. Di samping lagi kita memang untuk tenaga pengajar ya, sudah pasti dibanding kampus lain kita ada pasti banyak praktisinya karena kita kan memang dari PLN-nya gitu ya Pak. Karena memang kita fokusnya di industri itu dan Iya, benar. industri juga kita memang Iya, iya, ya. iya. Nah, mungkin kalau anak-anak SMA tuh gini sih Pak, kira-kira nih saya kalau kuliah di jurusan ini, saya tuh bakal jadi apa sih lulusnya? Iya. Baik. Ini memang prodi baru, tetapi ini adalah prodi yang menatap masa depan. Nah, itu kan Betul. Ya, sehingga di sini ada beberapa keahlian yang memang sekarang sudah dibutuhkan dan apalagi untuk di masa yang akan datang. Ya, seperti misalkan tenaga ahli bidang ketenaga listrikan, ada manajemen trainee, kemudian quality control, project engineer, analisis sistem, kemudian ada sistem konsultan dan lainnya yang ada di bidang teknik tenaga listrik. Nah, mungkin Pak Adri ini bisa yang lebih expert lagi nih. Kalau untuk sebenarnya kan kalau untuk kekinian itu sebenarnya ya. Jadi untuk kekinian itu anak-anak itu kan lebih cenderung ke apa ya, benar-benar grafis ya, semacam web developer ya. Nah itu kan, kita itu memang di prodi kita itu sekarang memang diorientasikan juga itu semacam power system simulation. Nah bagusnya adalah kampus ini sudah membeli ya semacam lisensi software yang sudah digunakan dan resmi ya digunakan oleh PLN itu. Dan kita juga pakai semacam Dixieland ya. Dixieland kita udah beli lisensinya, itu udah ada, itu 3 tahun lalu kita udah punya. Nah, terus lagi adalah ini mau kita coba adakan untuk etapnya. 2 software itu yang selalu digunakan oleh PLN. Jadi ketika dia selesai ini untuk bidang ketenaga listrik kan itu udah pasti masuk ke PLN kan ya kan? Di luar bidang industrinya. Pasti insya Allah dia bisa menguasai 2 software itu. Karena kita memang mengarahkan ke situ konsepnya untuk power simulation-nya dan bisa dikembangkan modulnya. Di samping MATLAB gitu ya kan. Nah, MATLAB itu nanti buat pengembangan. Jadi yang hobi-hobi melakukan pemodelan jaringan itu kayak hobinya mesin-mesin listrik, itu bisa lakukan pemodelan sama simulingnya. Jadi bisa bermain software. Jadi bukan orientasi itu hanya semacam manjat tiang listrik. Nah, kayak gitu. Jadi konsep beda ya. Jadi konsepnya bukan nanti bisa dibenarin, bukan, jadi konsep itu udah bisa ini ya lebih modern, jadi bisa bermain software. Jadi dalam arti orientasinya kita itu bisa tidak harus berkotor-kotor gitu, tapi juga bisa bermain mengembangkan software juga di situ. Kalau sebetulnya nyambung tadi yang naik pangkat listrik kan, itu kira-kira kalau jurusan ini cewek gimana nih Pak? Kan mungkin ada juga kan yang cewek tapi takut nih, takut manjat, takut apa, padahal kan kalau kita lihat keamanan sebenarnya ada ya Pak. Baik, jadi di jurusan ini yang para wanita ya, para cewek-cewek itu urusan aku di jurusan ini, karena di prodi ini kita selain ya mengenal listrik yang dasar, juga kita menganalisis ke sistem smartnya, ke sistem softwarenya, kemudian sistem analisisnya. Jadi bukan ke panjat-panjatnya, aman deh. Ya. Jadi konteksnya sebenarnya ini. Jadi kalau bicara takut enggaknya ya, kalau kita bicara dosennya saja, itu kalau kita presentasikan kayaknya lebih banyak perempuannya daripada cowok. Iya, betul. Iya dong, iya kan ya. Jadi itu paradigma yang mungkin sudah berbeda ya. Yang kedua itu adalah kalau dilihat dari yang sebelumnya ya teknik elektro kan, yang mengambil perempuan itu kan cukup banyak gitu kan, iya kan, iya kan. Jadi ini kalau paradigma untuk manjat itu kan memang kan tidak semua bisa dipanjat ya. Betul. Jadi kan bisa ya mereka tergantung maunya nanti apakah mau dia di power simulation-nya atau maunya di hardware-nya, maunya di software-nya, maunya di analisanya, kan tinggal pilihan kan nanti ada mereka tinggal maunya arah kemana sebenarnya. Iya, konsentrasi mau kemana. Dan walaupun memang ada yang manjat, memang keamanannya juga ada. Iya benar. Memang. Iya. Ketiga. Mungkin orang tua juga, ibu bapak-bapak yang punya anak perempuannya pengen kesini kadang itu nanti gimana? Itu terjawab tuh, karena memang safety-nya jadi siap.
kelengkapannya dan lain-lain ya Pak. Iya, betul. Dan justru kalau saya lihat sekarang ke PLN, kemudian ke Indonesia Power, di situ komposisi yang dianalisis ya, kemudian di praktikal itu perempuan sudah banyak gitu. Iya, hampir ya ketika saya masuk ke divisi sebuah kontrol, di divisi maintenance, semua perempuan saya pasti melihat gitu. Ada dari sekitar 10 ya sekitar 4 atau 3 gitu ya. Nah, itu adalah kesempatan bahwa kita itu di Institut Teknologi PLN tidak melihat gender untuk bisa berkembang bersama, ya, maju bersama. Nah, terus dan satu lagi Pak, mungkin untuk kerja kan kalau kita, walaupun kita ada nama PLN, sebetulnya nggak hanya di PLN, betul ya? Peluang kerja Iya. Jadi untuk peluang kerja sekarang di ketenaga listrikan yang sedang mengalami transisi justru membuka peluang untuk membentuk startup di bidang ketenaga listrikan. Nah, startupnya itu bisa dari startup bagaimana menganalisis sistem ketenaga listrikan di masa yang akan datang, kemudian untuk mengembangkan sistem ketenaga listrikan itu adalah sebuah peluang untuk startup yang baik. Berarti ada mata kuliah teknopreneur gitu ya? Iya, ada ya. Untuk mata kuliah itu kan jadi benar. Jadi konsepnya itu adalah ini benar memang punya PLN-nya, tapi kita orientasi tetap dua. Jadi memang itu pasti memang nanti ada yang memang ke PLN-nya. Yang kedua itu tetap bersinergi dengan kebutuhan industri ya. Iya kan? Industri pasti butuh listrik kan. Tiga itu memang konsepnya ke teknopreneur. Nah, ini sekarang mengacukan ke kurikulum Merdeka kan ya. Nah, di sini kita juga udah mengadop tuh semua. Jadi mata kuliah semacam teknopreneur, manajemen, gitu kan ya, iya kan? Etika profesi, gitu kan, iya kan? Nah, itu kita coba udah adopt di situ. Jadi seperti yang pada bilang tadi, itu mahasiswa itu tidak tertutup peluangnya dia akan bisa membangun startup sendiri atau menjadi konsultan. Nah, itu akan menjadi nilai plus mereka. Itu karena udah didukung dengan kurikulumnya. Ini udah pembelajaran yang udah matang lah. Iya. Bikin startup sendiri, PLN atau bahkan ke industri-industri yang memang ada pembangkitnya dan lain gitu ya. Cuma basisnya tetap tenaga listrik. Basisnya dan itu kayaknya masih ini ya, masih jarang lah. Tapi itu ada yang dulu itu ada di mahasiswa elektro ya. Tapi harus kuatnya melakukan itu. Nah, itu kita coba tarik lagi di situ itu menjadi nilai plus juga sebenarnya. Peluangnya besar ya. Peluangnya besar. Betul. Oke, terakhir nih Pak Adri dan Pak Demi, mungkin kata-kata di video ini yang terakhir yang gimana caranya supaya teman-teman mau daftar di jurusan di teknik tenaga listrik ini. Oke, bagi para orang tua dan lulusan SMA baik putra maupun putri Fakultas Ketenaga Listrikan dan Energi Terbarukan dengan program S1 Teknik Tenaga Listrik, ini adalah sebuah program yang tepat untuk teman-teman semua belajar tentang bagaimana sistem kelistrikan yang masa yang akan datang, dan kita pastikan bahwa disinilah tempat yang tepat di mana nanti kita akan memberikan kompetensi yang bisa diterima di industri ketenaga listrikan ataupun bisa membentuk sebuah konsultan sendiri atau startup tersendiri. Gitu. Jadi jangan takut, mari bergabung dengan kami. Mungkin dari Pak Adri. Baik, saya mungkin simpel paling ya, mungkin terutama bagi ke adik-adik yang pengen masuk ya, masih bingung nih menentukan pilihannya, itu kan ya kan, kadang-kadang masih bingung ya tentu pilihannya. Kalau memang dirasa mempunyai kemampuan dalam bidang kemampuan dan ketertarikan ya, ketertarikan dalam bidang ketenaga listrikan, baik itu yang intinya berhubungan dengan hardware peralatannya, softwarenya, atau yang sekarang itu berhubungan dengan data mining tadi ya, mesin pengolahan data, mesin learning tadi. Nah, ini menjadi suatu prodi yang tepat ya, karena kita mengelaborasi itu di situ, jadi sesuatu yang berbeda di situ. Nah, bagaimana kita mencoba tampil berbeda tapi dengan berbasis ketenaga listrikan. Nah, pasti itu sebagai kebutuhan primer sekarang ya untuk masyarakat. Nah, itu
itu pasti tidak mungkin jadi nganggur. Intinya begitu ya, simpelnya begitulah. Selama masih ada listrik, kita pasti dibutuhin lah. Iya. Simpelnya begitulah. Bahkan sekarang mobil aja udah hampir semua mungkin akan Iya. ada kota-kota Iya yang benar. Iya benar. rencanakan bahwa kota itu harus listrik. Iya, oke, ya. ke depannya. Oke, terima kasih banyak Pak Dami, Pak Adri Iya. atas podcast kita hari ini. Ada lagi tambahan? Iya. Jadi untuk S1 Teknik Tenaga Listrik kita memiliki tagline tersendiri. Oh, Iya. tagline. Oke, Yaitu boleh tuh. S1 Teknik Tenaga Listrik Smart Power Excellent Generation. Smart Power Excellent Generation. Oke, keren. Nah, teman-teman silakan buat yang pengen daftar, nanti linknya ada di deskripsi di pmb.itpln.ac.id dan bisa juga kunjungin Instagram gabung ITPLN. Oke, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Sip. Pak Oke. Adri dan Terima Pak kasih. Dami. Ya. Salam Satria Petir. Salam Satria Petir.